Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Zara Fitria dengan NRP akhir 16 ingin menjelaskan tentang eh, hasil dari AIS model inversi yang telah diberikan. Nah, soalnya yaitu diperoleh hasil pengukuran anomali graviti residual lokal yang terukur sepanjang titik XI seperti gambar satu, yang dimana filenya telah diberikan dengan data.txt. Nah, tentukan parameter A, H, D, eta, dan Q, dan solusi gravity anomali menggunakan metode Monte Carlo, simulated annealing, genetic algorithm. Nah, kemudian di sini untuk persamaan dari apa namanya pemodelan ke depan anomali gravity residual, di mana A merupakan koefisien amplitudo, H dan D masing-masing adalah kedalaman dan posisi dari sumber anomali, sedangkan eta dan Q mengindikasikan faktor shape dari anomali tersebut. Nah, kemudian untuk yang pertama, yaitu eh, dibuat fungsi gravity yang di mana ini tuh merupakan forward modeling untuk gravity anomali berdasarkan persamaan satu tadi. Dengan inputnya seperti ini, dengan menggunakan n sama dengan length atau panjangnya, kemudian g-nya sama dengan zeros, terus eh, kemudian untuk g i, koma 1 itu persamaan yang tadi. Nah, kemudian yang pertama itu digunakan Monte Carlo dengan memodifikasi kode yang telah diberikan dengan membaca data dari data txt yang kemudian parameternya itu dikira-kira dengan A-nya itu A-minnya itu 50, A-max-nya 50, D-minnya 20, D-max-nya 40, H-minnya 1, H-max-nya 20, eta minnya itu 0,1, eta max-nya itu 3, dan Q-minnya 0,5, dan kemudian Q-max-nya itu 3. Kemudian dihitung gravity anomalinya dengan initial model dengan menggunakan kode gravity yang tadi buat tadi. Nah, kemudian setelah itu di run. Yang akan menghasilkan empat grafik. Grafik keempatnya adalah ini. Grafik ketiganya adalah data fitting, data eh, grafik keduanya adalah evolusi parameter, dan eh, grafik pertamanya itu konvergensinya. Nah, sebelumnya karena saya sudah melakukan terlebih dahulu, jadi hasilnya itu berbeda. Untuk hasil yang saya dapatkan tadi itu, hasil Monte Carlo-nya yaitu dengan final error 2,5 mgal, dengan estimasi parameternya yaitu amplitudonya 42,87 mgal M pangkat eta, untuk D-nya itu 34,15 meter, dan kedalamannya itu 4,47 meter, eta-nya itu ada 1,1, Q-nya 0,9, untuk air quadratnya itu 0,9, standar deviasinya 2,5 mgal, dan mean of residualsnya adalah 0,1 mgal. Nah, berikut grafik yang telah dilakukan sebelumnya. Itu di sini terdapat dua panel, yang dimana panel pertama itu adalah konvergensi Monte Carlo. Yang kedua itu adalah skala logaritmik untuk memperjelas tren awal. Nah, gambar ini tuh menunjukkan bagaimana RMS atau root mean square error berubah seiring dengan jumlah iterasi. Nah, iterasinya tuh ada 10.000 iterasi. Nah, terlihat bahwa di sini RMS errornya itu menurun secara drastis.
pada iterasi-iterasi awal. Sekitar 0 sampai 500-an di sini. Dan kemudian stabil pada nilai yang rendah sekitar 2,5 mgal. Nah, panel kedua di sini, ini tuh skala logaritmiknya tuh mengkonfirmasi konvergensi yang cepat ke nilai error yang stabil. Eh, Konvergensi yang cepat dan stabil ini menunjukkan bahwa algoritma dari Monte Carlo ini tuh eh, berhasil menemukan serangkaian parameter model yang meminimalkan error antara data observasi dan model yang diprediksi. Nah, kemudian di sini ada evolusi parameternya yang dimana itu setiap parameter model dari A, D, H, Eta, dan Q yang sepanjang 10.000 iterasi. Nah, untuk setiap perubahan untuk setiap parameter terjadi perubahan yang signifikan pada iterasi awal. Nah, kemudian sekitar iterasi ke 500 itu sudah stabil, yang menunjukkan bahwa proses inversi Monte Carlo ini telah menemukan solusi yang optimal dalam ruang pencarian yang ditentukan. Untuk nilai-nilai yang mulai stabil ini tuh tadi berada di rentang yang di inisial awalnya tadi. Jadi untuk A-nya tuh ada di sekitar 40 mg. Terus untuk di sini tuh antara 30 dan 40 meter. Ini kayaknya 35 meter. Terus untuk H-nya sendiri itu di antara 0 sampai 10 meter. Ini kayaknya 5 meter. Sesuai dengan yang ini. Ya, di 4,4. Terus untuk Q-nya sendiri itu eh, stabil di sekitar etanya itu eh, mulai stabil di antara 1 sama 2 itu eh, 1,1 di sini 1,1. Sedangkan untuk Q-nya sendiri itu eh, di 0,9 di ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah grafik dari data fitting, yang dimana gambar ini tuh menunjukkan adanya garis merah yang merupakan data prediksi, sedangkan untuk titik birunya itu merupakan data observasi. Nah, gambarnya itu membandingkan antara data yang diobservasi dengan data yang diprediksi. Kemudian terlihat bahwa predicted datanya atau data yang diprediksi itu lumayan cocok dengan bentuk dan magnitudo dari data observasinya, terutama di sekitar puncak anomalinya di sini. Hampir sama yang ini. Hal ini menunjukkan bahwa model yang ditemukan oleh Monte Carlo ini berhasil merepresentasikan anomali gravitasi atau observasi dengan baik. Nah, kemudian untuk grafik terakhir yang diperoleh itu adalah grafik residuals dan grafik residual distribution. Nah, untuk plot residualnya menunjukkan bahwa residual residualnya itu eh, tersebar di sekitar 0 di sini, di 0 sini. Tetapi ada beberapa fluktuasi yang lebih besar di sekitar puncak anomali di sini, yang menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan sangat cocok, itu mungkin ada sedikit ketidakcocokan di lokalnya. Kemudian untuk histogram residual distribution itu menunjukkan adanya mayoritas residual terkonsentrasi di sekitar 0 di sini. Antara min 2 sampai 0 ini kan banyak nih yang histogramnya. Mengindikasikan bahwa model tersebut secara statistik cocok dengan datanya. Namun, ada ekor distribusi yang lebih panjang di sisi positif di sini, yang berkorelasi dengan fluktuasi yang terlihat di plot residual di sini. Nah, itu untuk yang Monte Carlo. Kemudian yang kedua itu adalah simulated annealing. Jadi, untuk yang SA
Bentar. Nah, untuk yang simulated annealing itu seperti ini dengan kode yang telah diberikan itu dimodifikasi juga seperti ini dengan parameter dengan eh, parameter-parameter modelnya tuh sama seperti tadi, cuman ini eh, key-nya itu oh ini hanya itu diganti menjadi satu untuk H-nya dan H-max-nya itu 15. Sedangkan untuk etanya sendiri itu diganti tetap dan untuk key-nya itu diganti menjadi 0,5 hingga 2,5. eh untuk iterasinya tuh sampai 10.000 sama seperti tadi. Nah, setelah itu di run saja. Nah, di sini akan menghasilkan eh, tiga figure lagi atau tiga gambar lagi, di mana untuk yang pertama itu adalah konvergensi error, temperatur, dan probabilitas eh, acceptance probability. Kemudian untuk eh, figur Kemudian untuk figur ketiganya ini merupakan gravity anomaly data fetching, di mana di sini ada hasil untuk simulated simulated annulingnya. Karena tadi eh, saya juga sudah merun duluan. Dengan hasilnya itu parameter estimasinya tuh A-nya 3,13 mgal, D-nya itu 34,99 meter, H-nya itu 5,5 meter, eta-nya itu 2,5, Q-nya 1,35. Untuk final RMS error-nya 1,04 mgal yang menghasilkan dan dihasilkan tiga kurva tadi. Yang pertama itu adalah kurva ini, di mana menampilkan tiga subplot yang menunjukkan bagaimana RMS berubah seiring dengan jumlah iterasinya. Nah, untuk yang pertama itu ada error convergence. Nah, error convergence-nya ini tuh adalah plot RMS error yang menunjukkan penurunan eh, signifikan pada iterasi-iterasi awal dan kemudian berangsur stabil pada nilai yang rendah di sekitar ini satu koma di sini. Nah, polanya itu dalam menurut error ini khas untuk algoritma SA, di mana perubahan besar dalam model dan error dapat terjadi secara tiba-tiba ketika model yang lebih baik diterima. Nah, kemudian untuk yang kedua, di temperature schedule, itu menunjukkan penurunan eksponensial, ini, gini, gini. Seiring bertambahnya iterasi. Nah, penurunan suhu ini merupakan karakteristik dari SA juga yang memungkinkan eksplorasi ruang parameter yang luas pada suhu tinggi di awal dan kemudian secara bertahap mengurangi eksplorasi untuk menyempurnakan solusi pada suhu rendah di suhu yang mendekati nol ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah acceptance probability, di mana menunjukkan probabilitas penerimaan model yang lebih buruk. Pada iterasi awal, dengan suhu yang tinggi, itu memungkinkan SA untuk keluar dari lokal minimum. Seiring dengan menurunnya suhu, probabilitas ini menurun drastis sehingga SA lebih cenderung menerima model yang meningkatkan kecocokan. Nah, lonjakan probabilitas penerimaan pada iterasi akhir itu menunjukkan SA masih memiliki kemampuan eksplorasi ruang parameter dan menghindari lokal minimum meskipun suhunya rendah. Gitu. Nah, untuk yang terakhir,
kurva yang terakhir, kurvanya, kurva yang keempat, kurva yang oh ya, yang kedua, itu ada evolusi evolusi dari eh, semua apa namanya parameter dari A hingga Q. Nah, ini tuh menampilkan bagaimana nilai-nilai estimasi parameter model berubah sepanjang 10.000 iterasi. Ini dengan konvergensi error, nilai-nilai parameter menunjukkan perubahan yang signifikan pada iterasi awal. Di sini dapat dilihat bahwa ini tuh berubah semua. Yang kemudian berangsur-angsur menyatu ke nilai yang stabil. Di sini, setelah iterasi di atas iterasi ke 5.000 di sini untuk amplitudonya. Di sini untuk hanya, di sini untuk D-nya, di sini untuk etanya, dan di sini untuk Q-nya. Nah, kemudian hasilnya tuh it- hasilnya yang di sini itu hampir yang menunjukkan ininya apa namanya nilai parameter estimasinya yang ada di sini. Nah, kemudian untuk data yang terakhir atau kurva yang terakhir yaitu kurva gravity anomaly data fitting. Nah, ini tuh membandingkan antara data observasi yang yang lingkaran biru dengan data model SA-nya yang dihasilkan dari parameter terbaik SA. Nah, model SA ini menunjukkan kecocokan yang baik dengan data observasi. Di sini bisa dilihat hampir baik, baik, yang mampu mereplikasi bentuk dan puncak anomali gravitasi dengan akurasi yang cukup tinggi. Nah, ini untuk yang SA. Kemudian untuk yang genetic algorithm itu ini untuk kodenya sama seperti yang sebelumnya dengan M true-nya itu 20, A-nya 20, D-nya 30, hanya 5, eta-nya 1,5, Q-nya 1,5. Ini estimasi awalnya. Nah, kemudian untuk parameter bounce-nya itu berbeda dengan yang Monte Carlo, dengan SA, dengan di mana M1 min-nya itu ini amplitudonya itu M1 itu minnya 50 dan max-nya 50. Nah, untuk D-nya sendiri itu dengan minnya 0 dan max-nya adalah 60 dengan hanya 0,1 dan maksimalnya 20 dengan etanya yang sama seperti Monte Carlo dan Gravity yang SA maksudnya itu 0,5 dan 3,0. Kemudian Q-nya itu 0,5 hingga 3,0 dengan iterasinya tetap 1.000 diganti 1.000 maksudnya dengan parameter-parameter GA yang seperti ini. Nah, kemudian langsung di run. Nah, ini dia menghasilkan 4 kurva di mana kurvanya itu ada initial random population, terus ada konvergensi GA for gravity inversion, terus ada parameter evolution, kemudian yang terakhir ada GA inversion results yang dimana di sini tuh juga hmm, ada standard deviation of residualnya, ada generation generation hingga
ke eh, 1.000 dan base cost-nya. Kemudian ini ada results-nya, dan kemudian ada R squared. Dan ada mean absolute error, ada maximum error, dan ada standard deviation of residuals. Nah, karena seperti kasus Monte Carlo dan SE Gravity di mana saya sudah run terlebih dahulu dengan hasil yang berbeda. Di sini hasil yang saya dapatkan sebelumnya itu di mana final parameter estimate-nya itu hanya 44,24 mkal dan D-nya itu 35,035 meter, hanya 4,9 meter, eta-nya 2,5, Q-nya 1,4, final RFS error-nya itu 0,52. Nah, hasilnya yang pertama yaitu eh, konvergensi GA untuk inversi gravity-nya, yang dimana sumbu Y merupakan RMS error-nya sebagai ukuran kesalahan antara model dan data observasi, dan sumbu X-nya yang merupakan jumlah iterasi algoritma. Ya, garis birunya itu menunjukkan average error yang menunjukkan rata-rata kesalahan populasi tiap generasi, sedangkan garis merah atau minimal error menunjukkan kesalahan terkecil dari individu terbaik dalam populasi setiap generasi. Nah, gambar tersebut menunjukkan bagaimana RMS atau error rata-rata dengan garis biru dan mean error dengan garis merah berubah seiring dengan iterasi GA. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa minimal error yang merah ini tuh menurun dengan cepat pada iterasi-iterasi awal. Mungkin kalau nggak lihat ini kelihatan turun dengan cepat ya kan. Dan kemudian menjadi stabil yang pada nilai sangat rendah sekitar 100 hingga 200 iterasi. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa GA berhasil menemukan solusi yang optimal atau mendekati optimal. Nah, kemudian untuk average error, ini nih, yang warna biru, itu menunjukkan penurunan meskipun dengan fluktuasi yang lebih besar yang wajar karena mencakup kinerja seluruh populasi yang berevolusi. Yang konvergensi yang cepat dan stabil dari mean error menunjukkan efisiensi GA dalam menemukan solusi terbaik. Kemudian gambar kedua atau kurva kedua yaitu eh, hasil inversi dari GA, yang dimana terdapat garis merah yaitu merupakan solusi GA, dan kemudian garis yang lingkaran merah itu merupakan data observasi, dan yang titik-titik biru itu merupakan inisial base model. Nah, terlihat jelas eh, gambar ini tuh membandingkan data observasi dengan model terbaik awal yang garis putus-putus itu dan solusi GA akhir ini yang garis merah. Nah, terlihat jelas bahwa GA solution atau garis merahnya ini tuh sangat cocok dengan data observasinya ini, yang menunjukkan bahwa model yang dihasilkan oleh GA mampu merepresentasikan anomali gravitasi yang terobservasi dengan akurasi yang cukup tinggi. Kemudian, initial base model atau garis putus-putus yang berwarna biru ini merupakan model terbaik dari populasi awal yang menunjukkan ketidakcocokan yang signifikan dibandingkan data observasi, terutama di sekitar puncak anomali. Nah, di sini tuh nggak nggak terlihat puncaknya ya. Nah, hal ini menyoroti kemampuan GA untuk eh,
secara signifikan meningkatkan kecocokan model dari kondisi awal yang mungkin kurang optimal. Nah, kemudian untuk evolusi parameternya itu menampilkan bagaimana nilai-nilai parameter dari A hingga Q berubah selama 1000 iterasi. Nah, untuk semua parameter itu terlihat bahwa nilainya berfluktuasi secara signifikan pada iterasi-iterasi awal. Di sini yang dimana setelah iterasi ke 100 itu sudah menunjukkan nilai yang stabil. Yang artinya itu GA berhasil mengidentifikasikan nilai-nilai parameter yang optimal. Nah, stabilitas parameter setelah sejumlah iterasi menunjukkan bahwa GA telah menemukan solusi yang konvergen dan stabil. Nah, kemudian ada initial random population, yang dimana tuh garis warna hijaunya itu merupakan initial models, dan kemudian garis warna orange ini tuh data observasi. Nah, eh, gambar di atas itu menampilkan data observasi bersama, oh merah, bersama dengan beberapa model awal yang dibuat secara acak oleh GA. Nah, terlihat bahwa model-model awal ini sangat bervariasi dan sebagian besar tidak cocok dengan data observasi yang mencerminkan sifat acak dari populasi awal awal GA. Nah, tadi itu kan Q-nya itu ada hasilnya tuh 1,4 untuk yang BA, terus eh, untuk yang FA itu 1,3, dan untuk yang Monte Carlo itu tuh 1,1, yang dimana di soalnya tuh itu di sini yang geometric body-nya menunjukkan infinitely long horizontal cylinder atau sphere. Begitu saja untuk penjelasan hasil EAS kali ini. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.